Tahun 1947, pasca Perang Dunia Kedua, dunia berada di ambang Perang Dingin. Barat dan Uni Soviet bersaing membagi-bagi pengaruh di Eropa yang hancur. Sekarang, persaingan serupa terjadi di Asia, khususnya di wilayah Indo-Pasifik. Negara-negara seperti Laos, Kamboja, Pakistan, Myanmar, dan Korea Utara cenderung bersekutu dengan Beijing, sementara Korea Selatan, India, Australia, Jepang, dan Taiwan berpihak pada Washington. Namun, beberapa negara kunci seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Bangladesh, dan yang paling penting, Indonesia, belum sepenuhnya memilih pihak. Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara yang luas, dengan lebih dari 17.000 pulau, dan populasi yang berkembang pesat. Keputusan Indonesia akan membentuk masa depan ekonomi mereka, dan keseimbangan kekuatan di Asia. Dalam konteks ini, sebenarnya penting bagi Indonesia untuk mengambil posisi yang jelas. Keterlibatan Indonesia dalam aliansi pro-Barat atau pro-Beijing akan memiliki dampak yang signifikan bagi masa depannya, dan juga wilayah Indo-Pasifik secara keseluruhan. Keputusan yang tepat akan memastikan Indonesia dapat mengambil manfaat ekonomi dan diplomasi yang optimal, sambil memainkan peran penting dalam mencapai stabilitas regional. Indonesia, dengan segala potensi dan tantangannya, dianggap sebagai negara penyeimbang kekuatan di Asia. Dalam konteks geopolitik global yang semakin kompleks dan persaingan antara kekuatan besar, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Indonesia dianggap sebagai negara penyeimbang kekuatan di Asia. 1. Ukuran dan potensi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi yang berkembang pesat. Diperkirakan pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Selain itu, potensi ekonomi Indonesia juga terus berkembang, dengan proyeksi menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat pada tahun yang sama. Kombinasi dari ukuran dan potensi ini, memberikan Indonesia pengaruh yang signifikan dalam keseimbangan kekuatan di Asia. 2. Peran sebagai anggota ASEAN. Indonesia merupakan salah satu anggota penting dalam ASEAN, dan ASEAN sendiri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, sebagai anggota terbesar dan pemimpin de facto ASEAN, memainkan peranan kunci dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara anggota untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuatan di kawasan. 3. Diplomasi pertahanan dan hubungan internasional. Indonesia memiliki strategi diplomasi pertahanan yang kuat untuk menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Konsep Dynamic Equilibrium Strategy of Indonesia merupakan strategi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dan mempromosikan dialog serta kerjasama antara negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan berbagai negara di Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, yang berkontribusi dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. 4. Sumber daya hayati dan kedaulatan maritim. Indonesia memiliki sumber daya hayati yang melimpah, seperti minyak, gas, dan hasil laut, yang merupakan aset penting dalam menjaga kedaulatan maritim dan kekuatan negara. Melalui kebijakan Global Maritime Fulcrum, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor maritim, mengamankan perairan wilayahnya, dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dengan peranannya sebagai negara maritim, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. 5. Hubungan dengan kekuatan besar. Indonesia menjaga hubungan yang seimbang dengan dua kekuatan besar dunia, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok, terutama dalam hal perdagangan dan investasi, Indonesia juga menjaga hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kedua hubungan ini memberikan Indonesia fleksibilitas dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara penyeimbang kekuatan di Asia. Namun, tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia juga harus diperhatikan, termasuk sengketa maritim dengan Tiongkok, dan perbaikan internal yang masih diperlukan. Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis di kawasan Indo-Pasifik. Negara ini terletak di persimpangan jalur perdagangan utama, dan memiliki akses ke Selat Malaka, salah satu jalur maritim tersibuk di dunia. Keseimbangan kekuatan di kawasan ini menjadi penting, karena melibatkan dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok.
Negara-negara di sekitar Indonesia cenderung bersekutu dengan salah satu kekuatan tersebut, dan keputusan Indonesia dalam memilih aliansi, akan membentuk keseimbangan kekuatan di kawasan. Indonesia memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat untuk menjaga kestabilan negara dan kawasan. Kekuatan militer Indonesia terus berkembang, dengan angkatan laut yang pesat, dan hampir 400.000 personel militer aktif. Indonesia juga melakukan penguatan pulau-pulau terluar, dan latihan militer besar-besaran sebagai upaya untuk menjaga integritas wilayah, termasuk dalam menghadapi sengketa pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Tiongkok telah mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, berdasarkan peta yang disebut 9 garis putus-putus. Peta ini juga mengklaim beberapa pulau kecil, yang seharusnya menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Klaim wilayah Tiongkok ini, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indonesia. Sengketa ini memiliki potensi untuk mengganggu kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, serta mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Indonesia telah menanggapi provokasi Tiongkok dalam sengketa maritim ini dengan tegas. Indonesia juga melakukan pendekatan diplomasi yang kuat dalam menghadapi Tiongkok. Pemerintah Indonesia telah mengajukan klaim maritim di hadapan PBB, dan mengadakan perundingan dengan negara-negara ASEAN untuk memperkuat posisi bersama dalam menghadapi klaim Tiongkok. Kemampuan pertahanan yang baik, menjadi faktor penting dalam menjaga peran Indonesia sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan ini. Untuk saat ini, Cina agak mundur, dan kembali menggunakan sarana pengaruh ekonomi dalam hubungan dengan Jakarta. Mereka menyadari, bahwa jika Jakarta menjadi musuh yang sepenuhnya terhadap Beijing, hal itu akan membuat setiap langkah Angkatan Laut Cina menuju selatan dari Laut Cina Selatan menjadi sangat sulit. Jadi, seperti yang kita lihat pada akhir tahun 1940-an, ada kesempatan bagi Amerika Serikat untuk membangun hubungan yang erat dengan Jakarta, dan memperkuat posisinya di Asia Tenggara, perbatasan terluar Cina. Karena seperti yang kita lihat pada awal Perang Dingin, keputusan dan persahabatan yang dibuat sekarang, bisa sangat penting selama beberapa dekade ke depan. Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati yang melimpah, terutama di sektor perikanan dan energi. Kekayaan alam ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi faktor pendukung pertahanan. Indonesia memiliki logistik wilayah komponen pendukung, atau Lokapenda, yang bertujuan untuk memastikan pasokan logistik dan dukungan operasional di wilayah-wilayah strategis, termasuk di perairan Laut Cina Selatan. Sumber daya hayati ini, memberikan kekuatan bagi Indonesia dalam menjaga kemandirian dan kestabilan kawasan. Namun, meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara penyeimbang kekuatan di Asia, masih ada tantangan internal yang perlu diatasi, agar Indonesia dapat memainkan peran tersebut secara efektif. Indonesia masih menghadapi tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, antara wilayah kelas atas, dan wilayah timur yang masih kurang berkembang. Masih ada tantangan dalam hal infrastruktur, dan logistik di beberapa bagian Indonesia. Perbaikan dalam hal transportasi dan konektivitas antar pulau, menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas, akan membantu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tantangan terletak pada pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan internal ini, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada, dan memperkuat peran sebagai negara penyeimbang kekuatan di Asia, berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun menghadapi tantangan seperti sengketa maritim dengan Tiongkok dan perbaikan internal yang masih diperlukan, potensi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuatan, tidak dapat diabaikan. Sebagai kesimpulan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara penyeimbang kekuatan di Asia. Melalui strategi diplomasi pertahanan, perkuatan pertahanan keamanan, pemanfaatan sumber daya hayati, dan kebijakan global maritim fulcrum, Indonesia berupaya menjaga stabilitas kawasan, dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Dengan pendekatan yang cerdas dan strategis, Indonesia dapat terus berperan sebagai negara penyeimbang kekuatan yang mempromosikan kerjasama, stabilitas, dan kemajuan di Asia.